Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hari ini aku pengen buat konten religi ya guys, bersama salah satu saudara saya yang bernama jenengmu siapa nih? Muhammad. Muhammad. Oh, masya Allah. Nama-nama Islam yang istimewa. Guys, kita langsung. Nah, kamu asalnya dari mana mas? Solo. Solo dari mana? Serluan. Demet bener tuh. Kok iso Demet? Saya Kliwon. Kan nama tempat pasar Kliwon. Oh, pasar Kliwon. Nek Kliwonan kan biasanya apa? Pasarane orang Jawa. Enggak terlalu jauh. Kegiatan hari-hari apa sih, mas? Dan hari-hari kan sekarang alhamdulillah jadi sekarang masih mondok juga sebagai mahasiswa. Jadi ya pulang dari kampus tetap di pondok dan lain-lain. Jadi kegiatan ya alhamdulillah full. Jalan di pondok, ya, ngaji, padat gitu lah. Sama nanti nggak ada tugas dari kampus dan lain-lain. Tapi kamu juga masnya ngisi ceramah-ceramah gitu. Ya alhamdulillah beberapa kali masih. Terakhir di mana? Terakhir karena ini kan masih momen Idul Fitri kemarin ya. Dengan Aidin ya. Ngisi jadi imam sama khutbah. Masya Allah, ini saya suka ini konten kali-kali bermakna. Konten-konten saya sebelumnya nggak boleh sensor, bajingan semua. Ya mas, kan kita kan biasanya kan apa ya, kita kan sebagai apa, aku sebagai pribadi kan masih dosa, masih banyak, masih nggak tahu tentang agama ya. Sama saya juga mas. Bisa aja mas. Terus habis itu kan banyak nih keluh kesah masyarakat dalam beribadah nih misalnya. Nah, kalau misalnya kita bisa ngelakuin sesuatu, kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Iya. Misalnya nih, apakah kita ngasih duit itu tangannya harus ngumpet? Nggak Aduh harus, gini, Mas. saya harus gini. Nggak harus ya. Apa tangan buntung saya apa tuh? Nggak harus. Enggak. Maksudnya tangan di atas terus itu kan tangan kita memberi dengan tangan kanan tapi tangan kiri disembunyikan gitu kan maksudnya itu kan. Nah, Iya caranya. itu ya maksudnya misal kita ngasih orang itu kita yang nggak harus kita misal saya ngasih A tapi saya nggak harus bilang ke B C D E kalau saya ngasih A karena nanti ditakutkannya bisa menimbulkan itu ria pamer sifat pamer meskipun pengennya aku atau siapa Mas Hafiz apa ngasih itu biar memotivasi aku kayak ini biar yang lain termotivasi tapi kan kadang manusia kan beda-beda ada yang kayak kita pamer toh nah kita menjaga dari itu makanya biar nggak usah dikasih tahu aja nggak masalah gitu kan yang udah ada yang nyatet gitu kan ya. Nah kan biasanya kan orang minta-minta ini kan banyak ya di sekitar masyarakat kita. Misalnya kita nggak ada duit nih, tapi dia nunjukin ini ada QRIS, itu gimana solusinya tuh? Ada QRIS gitu. Ya mungkin karena pengemisnya mungkin sudah modern kali. Modern ya. Kita ambil lihat positifnya aja. Jadi mungkin dia mungkin ya kurang baik sebenarnya. Kalau sudah tahu kita miskin atau apa kalau misal mampu masih bekerja ya kerja. Kan biasanya sing bisa tahu kiris dan lain-lain kan sing berarti gen Z ke atas kan ya. Gen milenial ya masih tahu lah. Iya. Tapi nek bawahnya itu yang baby boomer, pengurus baby boomer ya. Mohon maaf kayaknya masih kurang tahu mungkin. Nah, itu nek misal kemis sampai minta kiris ya sebenarnya ya kurang baik, ngemis itu kurang baik, minta itu kurang baik. Kadang dia maksa, aku duit QRIS, aku duit QRIS. Kalau bisa ditisuin, misal maaf ya, cok matamu ya aku duit duit tuh. Nah, itu enggak boleh dari kita gitu. Kita kalau misal kita enggak mau ya sudah enggak mau. Kita enggak cocok kalau apa ada pengemis itu ya sudah cocok. Ya wes kita pergi aja. Nah, misal kita doain wae biar dia hatinya kebuka, mau kerja dan lain-lain. Tapi kalau kita punya uang pengen ngasih, nah ini tinggal kiris gitu kan. Tapi biasanya kayak mas kayak gitu, apa namanya, malah yang pengemis itu lebih kaya dari kita. Jadi pengertian kalau di fikih, pengertian miskin dan
miskin dan fakir, kalau apa lupa aku. Pokoknya antara dua ini balik atau enggak. Ini pokoknya yang salah satu itu gini. Ada yang dia bekerja, tapi pengeluaran daripada pendapatan itu lebih tinggi pengeluarannya, itu dikatakan miskin. Tapi kalau fakir itu dia malah juga nggak bekerja atau gimana gitu, aku lupa. Nah, pokoknya kayak gitu. Jadi pengertian miskin di fikih, di kitab biasanya seperti itu, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Nah, pemerintah kita nih, kadang kita harus ngasih sumbangan kepada program yang dilakukan sama pemerintah sekarang yang keren ini. Nah, kita harus nyumbangin beberapa duit kita untuk acara MBG gitu. Ya, kita harus nyumbangin. Itu menurut Mas gimana? Padahal kan itu kan program pemerintah. Otomatis uang tuh dari rakyat ke pemerintah untuk rakyat lagi. Nah, tapi itu kata pemerintah, aku lupa namanya siapa tuh, pokoknya pemerintah bilangnya gitu deh, harus nyumbangin daripada zakat. Nah, sebenarnya mematuhi pemerintah itu Kanjeng Nabi langsung dawuh kalau pemerintah itu meskipun fasik, dan kalau kamu buka di kitabnya Fathul Wahab atau apa, itu di bab sholat, sing jadi imam itu paling utama. Kalau misal ada pemimpin meskipun dia fasik, dia jadi imam meskipun dia agak fasik. Kok bisa? Ya, karena dia yang mengetahui rakyatnya. Gimana pun dia yang memegang kekuasaan meskipun dia fasik tadi. Lah, tapi untuk pemimpin sing ini kalau misal ndak masalah ya jadi patuhi wae gitu, tinggal dijalanin wae, ndak usah kebanyakan mikir atau apa repot, tinggal dibuat have fun aja, dibuat slow aja. Kecuali kalau pemimpinnya itu misal Pak Presiden atau apa ngelarang kita misal Idul Fitri atau sholat wajibnya itu malah nggak boleh. Sholat maghrib dilarang, harus ada jam belajar pada waktu sekian, orang tua harus menemani pada waktu maghrib sampai isya. Nah itu agak bisa bisa dibicarakan lagi. Tapi kalau sejauh ini saya kira masih tidak masalah, kita tetap menaati pemerintah karena dahulunya Kanjeng Nabi itu tadi, sejelek-jeleknya memimpin ya tetap harus kita patuhi. Tentang satunya, Masya Allah banget belajar. Terus apa kan tentang sholat tadi itu yang kita bicarakan tadi dari Mas, itu sholat. Apakah sholat itu kan banyak kan macam-macam imam tuh, ada yang unik-unik lah ya. Ada yang istilahnya tuh imam tuh yang hafalannya banyak gitu. Dia kan biasanya dia baca panjang di pesantren. Iya. Terus habis itu dia jadi imam di tempat masjid masyarakat lah. Nah tapi dia suratnya panjang-panjang, dan otomatis dia nggak mikirin makmum. Makmum belakang misalnya yang mbak kakinya gemeteran atau enggak tangannya geter-geter kayak Buffon gitu kan, gimana? Itu sebenarnya baik, tapi kurang pas pada tempatnya. Nah, jadi kalau ada imam seperti itu ya nanti dibicarakan sebelum sholat baiknya. Mas, jenengan saking pondok, meskipun bacaannya bagus, hafalannya panjang, tapi di sini makmumnya tua-tua Mas. Itu saya rasakan sendiri juga. Jadi saya menyesuaikan sama masyarakat. Itu nanti kalau saya bacaannya panjang, itu nanti para masyarakat atau jamaah malah tidak ikut sholat, malah pada pergi. Dan itu terjadi di teman saya. Jadi ya junior saya di pondok itu sudah saya pelingi. Nanti terawih bacaannya al-hakumut ke bawah, surat pendek-pendek aja. Tarawih pertama bacanya langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Tak kira sampai 5 ayat Pak, 2 sekaca. Tapi lanjut terus. Nah itu solusinya gimana? Atau ngomongnya subhanallah apa piye? Nah, kita nggak bisa mutus pembacaan imam.
apalagi kalau surat ya. Kalau Fatihah salah mesti bisa mas. Soalnya semua wajib Fatihah. Iya benar. Surat salah kan ya tinggal dibenerin aja nggak masalah. Tapi kalau Fatihah harus benar dan Fatihah. Nah itu setelah sholat selesai, setelah salam, misal udah kejadian, ya tinggal dibilangin aja mas, ini ngapunten, mohon maaf, jangan panjang-panjang, karena nanti takutkannya masyarakatnya jadi pada ini kabur, dan karena setiap tempat kan punya tradisi. Benar. Biasanya setelah taraweh nanti ada tadarusan mas atau apa. Nah itu takutnya kalau kamu kepanjangan nanti mengganggu tradisi yang telah dijalankan. Kalau tradisinya baik kan tidak masalah. Tapi dengan adanya tadi kita sebagai orang luar ya kita menghormati, dan selagi tidak masalah, tidak melanggar syariat, tidak masalah. Dan sholat sunnah apalagi tarawih tadi baca suratnya itu kan ya sunnah, wajibnya di Fatihah kalau sunnah. Itu tetap ya dibicarakan secara baik-baik, simpelnya gitu sih. Terus apa namanya sholat tadi kan banyak tuh masyarakat yang bajunya tuh aneh-aneh semua mas. Itu juga apa namanya ada yang tulisan bajunya Thierry Henry, terus habis itu bintang, terus habis itu MU Thierry Ajinomoto. Apakah kita pas sholat misalnya ini kan kita belakang ganti makmum tersebut, terus tiba-tiba kita baca secara langsung Ajinomoto atau Thierry Henry 14 gimana menurut mas? Itu sering terjadi ya, apalagi banyak sekarang kayak kasus bergambar, apalagi ada anime kan gambarnya ada yang aneh-aneh. Kadang bajunya seksi pokoknya. Nah itu termasuk juga ada berpakaian. Jadi mau dibahas mana dulu kalau kita sebagai orang yang melihat dia untuk ini kita alhamdulillah diberi kelonggaran karena kehusyukan dalam sholat itu tidak menjadi wajib, tidak menjadi syarat sah sholat. Iya, ya memang harus diri kita sendiri kalau pengen khusyuk. Jadi ya ibadah ya buat diri kita sendiri, dan boleh kita berlomba-lomba itu kan memang dalam kebaikan. Dan misal kita ada soft depan ya mas, kosong, nggak boleh kita menyilahkan orang, ya bukan nggak boleh, tapi misal ada kosong kita nganu orang, terus kita langsung maju aja misal kosong gitu. Yang terkait tadi itu misal baca bikin batal atau enggak bikin batal, nggak masalah, tapi ya baiknya kita tetap fokus ke diri kita ya, sama dengan cara yaitu lihat tempat sujud kita, fokusnya di situ ya, difokuskan di situ. Dan terkait dengan kalau kita sebagai orang yang berpakaian kayak gitu ya kita harusnya bisa berpikir kita nanti sholat kita akan menghadap siapa, dan nantinya kita juga kemungkinan besar akan dilihat oleh orang banyak kalau kita sholat. Dan nantinya kan harus kalau belum sampai berpikir bisa kita sampaikan di sini. Otak kita itu harus bisa berpikir. Kita hidup juga ya bareng-bareng bersosialisasi. Nggak bisa kita pakai baju seenak sendiri, di belakangnya gambarnya mohon maaf apalah gitu. Tapi kita ke masjid musola, tapi ya kamu sholat sudah bagus, tapi ya kalau bisa nanti bajunya dibalik atau apalah gitu. Atau nanti pakai jaket atau apa. Berarti pakai baju kiper nggak boleh ya mas? Boleh aja sih mas, itu nggak masalah. Malah bajunya biasanya panjang-panjang.
Pakai sarung tangannya dilepas mas. Misalnya nih mas, ini kan kemarin kan banyak nih apa bulan Ramadan kan banyak yang janggal, misalnya janggalnya ini misalnya nih sahur terus kita bisa nih kita masih makan aja terus kita baru minum nih duduk baru azan Allahu Akbar tapi tanggung airnya tuh belum habis, apakah diberhentiin dulu apa udah berhenti atau tetap lanjut menurut mas? Apa nunggu selesai azannya selesai gitu menurut mas? Kalau kan katanya kan batas orang bersahur itu kan katanya imsak sama azan subuh, itu gimana menurut mas? Jadi untungnya hidup di Indonesia itu ada imsak, enak. Jadi imsak itu bukan malah jadi kayak apa ya, kayak hal sing ganjel atau apa. Kita harus sadari imsak itu berguna buat kita. Jadi imsak sendiri itu adalah hasil ijtihadnya ulama. Jadi berhenti dulu sebelum azan. Dan kalau di zaman Rasulullah itu juga azannya itu ada beberapa kali. Jadi ada azan yang memang belum sampai waktunya subuh. Itu berapa puluh ayat, 50 ayat ya. Dengan kadarnya seperti itu. Lupa di mana itu kitabnya apa. Tapi nah, dengan kalau di Indonesia kita pakainya imsak tadi. Nah, kalau imsak kita masih minum, masih makan enggak masalah. Enggak masalah, masih makan enggak masalah. Memang batasannya itu waktu subuh itu, waktu azan itu tadi. Kan sekarang juga masih ada HP, masih enak. Ada waktu realnya itu jam berapa sekarang, jadi kita berhenti sebelum jam itu aja. Azan. Dan berhenti sebelum imsak kan juga lebih berhenti pas imsak kan lebih enak nanti. Jadi pas sebelum azan itu kita bisa gosok gigi dan lain-lain atau apa. Nanti pas sudah azan bisa langsung ke masjid. Itu kayak sisa makanan apa minuman sing berasa itu nanti kan sudah agak hilang rasanya. Jadi sholat itu enggak ilat itu enggak merasakan mesin tadi. Itu jadi ya diambil enaknya aja, enggak usah bid'ah itu, enggak usah. Mengenai puasa kemarin tuh mas, apa kan banyak nih ya teman-teman kita nih yang bukber ya. Kan misalnya kan azan, kalau saya pribadi kan tinggal di Jakarta mas, Bekasi. Itu kan apa puasa kemarin kan 15 itu apa buka puasanya maghribnya. Nah kan teman-teman kita nih ada bukber juga nih misalnya. Nah terus dia baru azan tuh kan kita nggak tahu kan di bukber kan misalnya di mall itu kan jarang banget namanya dengar azan kan. Nah, itu pun kalau azan kan cuma samar-samar istilahnya kayak apa nggak terlalu dengar lah. Nah, terus itu udah jam 15-16 tapi kita masih janggal kok belum ada azan gitu mas. 15-16 misalkan iya 18-16 15-16 kasar ya. 18-16 nah itu gimana? Tapi kita kurang yakin apakah kita nunggu sampai 6:30 atau gimana menurut? Nah itu langsung aja kita kan berpuasa itu dari menahan lapar dan dahaga dan dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib itu tadi. Dengan katakan ya dengan kita tahu maghrib kan biasanya ada azan. Iya benar. Nah, tapi azan itu kan juga ada waktunya, jam berapa pasnya itu ada. Dan tidak mungkin sekarang kalau zaman sekarang tidak punya HP itu tidak mungkin kan. Itu di HP kalian itu kan juga sudah ada masing-masing di aplikasi lah atau apalah kayak ini jam berapa sekarang udah azan atau belum itu kan pasti sudah tahu. Ya kita tinggal yakin aja kalau misal kita belum kedengeran tapi sudah masuk waktunya untuk berbuka tidak masalah, langsung buka aja. Nah, kalau terkaitan bukber itu biasanya paling masalah itu paling tidak sholat maghrib lah itu.
itu konyol. Berarti antisipasinya lebih baik jangan sering-sering bukber lah ya. Nggak masalah, bubur sering nggak masalah, tapi yang penting tetap jangan meninggalkan apa yang sudah diwajibkan. Itu aja. Terus apa namanya, banyak tuh mas, misalnya tuh kadang dia niat puasa tuh karena unik-unik mas, karena kan ada rata-rata kan karena Allah Taala ya. Kadang beras mas, itu kadang hemat beras itu teman-teman mas gimana? Dan dia nggak sholat, nggak, maaf ada beberapa apa orang di luar sana lah. Jadi untuk kaitan misal puasa dengan niat tertentu itu tidak masalah sebenarnya. Nabi Muhammad pernah itu bertanya pada anaknya atau istrinya, ada makanan, ada beras, apa ada bahan untuk dimakan. Nah, lawan bicaranya Nabi Muhammad tadi bilang sudah habis ya Rasulullah, sudah tidak ada. Nah, sudah kalau begitu saya akan puasa. Nah, dari hal ini kita bisa tahu karena tidak adanya beras atau tidak adanya bahan pokok, ya kita tidak masalah untuk berpuasa untuk menghemat atau untuk ngirit atau untuk buat saudara, untuk saudara, nantinya itu tidak masalah. Tapi yang masalah tadi ya kenapa tidak sholat gitu, masalahnya di situ. Padahal kan dari Islam kan sudah jelas gitu. Memang ya susah gitu, apalagi di tempat saya masih ada sih mas kayak itu, abangan gitu masih ada. Iya, bagaimana kita membuat mereka itu bisa mau sholat dengan secara sukarela, dengan tidak secara terpaksa. Jadi ngejak lagi halus, jadi kayak ayo sholat, apa sih nggak sholat, padahal kan 5 menit nggak asih kan cepet. Cuma rukun-rukun itu fardu-fardu ini wajib-wajib itu cepet itu, nggak pakai surat ya nggak masalah, Fatihah atau nggak masalah, cepet. Tumakninah subhanallah kok 1 kali nggak masalah gitu kan, mending sholat sih gitu. Karena kita menyadari kita manusia itu makhluk yang serba kekurangan sebenarnya. Nah, dan kita tidak bisa minta sesuatu, misal contoh apalah rokok ke orang lain secara cuma-cuma, itu kan tidak mungkin gitu. Atau minta rumah yang bagus ke seseorang cuma-cuma, tidak mungkin. Nah, kita bisa minta kayak gitu ya siapa ya, pencipta kita kan, Allah. Tapi dengan catatan ya tetap harus adanya ikhtiar, harus adanya usaha. Apalagi pertanyaan apa? Kameramen bantu aku dong. Saya yang apa? Ngawur nggak apa-apa ya mas ya. Sesuai. Misalnya mas, kan bulan Ramadan nih ya. Kan misalnya nih ada suami istri nih, bener-bener lagi kepingin enak-enak lah ya. Apakah boleh? Malam ya mas. Malam ya. Tapi kan istilahnya kan suami itu masya Allah istriku cantik sekali. Apakah boleh nyium pipinya? Kan dalam berpuasa kan nggak boleh berhubungan badan gitu. Iya. Itu gimana antisipasinya? Terkait itu ya antisipasi ya. Nah, antisipasi saya tahu, tapi kalau terkait hukumnya mencium pipi itu saya kurang tahu. Soalnya saya belum bersuami istri. Dan soalnya bener, hal paling enak, hal paling yang bisa kita dakwahkan itu ya setelah kita lakukan, setelah kita praktek gitu, terkait suami istri gitu kan. Wah itu saya masih abu-abu itu, belum tahu ya, cuma tahu teori aja, tapi masih tidak berani bilang ini itu, jadi masih disimpan dulu aja. Nah, dibuka sih nanti kita pasnya gimana. Nah, tapi untuk mengantisipasi bisa. Gimana tuh? Antisipasi ini ya kita keluar dari rumah,
keluar dari rumah. Mancing kayak atau mau ngaji di musola. Tapi kan memancing itu membuat hasrat kita membatalkan puasa tuh. Pertama panas, terus habis itu kan mulutku asem nih, rokok Nah rokok kan juga kan katanya kan kalau bisa puasa kan makan tuh nggak boleh, minum tuh nggak boleh. Kan kalau rokok kan hanya asap. Menurut Mas gimana itu? Sing tadi belum terjawab. Oh iya, Antisipasi itu kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang bermanfaat. Nah kita bisa menyibukkan diri kita, mengalihkan pikiran kita lah dari hal yang kayak gitu. Enggak, contoh dokter Citra, kalau kamu ngaceng gitu, kalau kamu ngaceng lari gitu. Ya ada bener juga dokter Tirta itu. Istilah orang aceng. Kalau ini contoh kaitannya suami istri langsung suaminya mungkin apalah langsung apa senengnya langsung belayar motor mungkin dia gitu. Jadi cari kegiatan positif yang lain kan banyak. Dan kalau bisa ya cari kegiatan positif dan juga yang menimbulkan pahala. Dengan baca Quran atau ngaji atau apalah. Atau naik mentok-mentok ya turu aja lah. Nah, kan di penjualan takjil nih Mas. Saya tadi belum juga. Oh iya masalah aku lupa. Antisipasi terus rokok. Iya. Kenapa rokok bisa membatalkan? Karena ada zatnya tadi, ada rasanya. Tembakau ada nikotinnya, ada tarnya dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang ada rokok apel, rokok mangga, dio jambu, ese, terus apa kan klik-klik aja. Enak rasanya kabeh, enak kabeh. Nah itu karena ada zatnya tadi. Tapi kalau misalnya rokoknya itu bener-bener hambar gitu Mas. Sama aja. Oke. Jadi udah terjawab ya Mas. Ya iya, bukan apa anak santri Mas Hadik ini. Nah Mas, misal nih kan ini bulan puasa ya. Maaf nih aku nanya bukan puasa, menurut saya masih agak janggal-janggal. Ini udah bulan Syawal Mas? Ya ini bulan Syawal Mas. Nah, apa namanya? Banyak tuh orang jualan makanan puasa tuh pada nggak bener, pada istilah nyari keuntungan sendiri gitu. Maksudnya keuntungan sendiri gimana? Misalnya kadang jual makanan risol itu udah basi tapi dijual lagi, terus habis itu apa bikin es tuh airnya bukan air dari air putih ya, air mineral lah. Ya, kayak air comberan. Bukan air comberan, air kali-kali gitu. Iya. Dia campur es kasih sirup, itu gimana menurut Mas? Kan itu kan pertama menyakitkan apa pelanggan, tapi itu tetapan dilakuin kayak gitu, apakah dia zolim atau gimana? Ya terkait hal itu memang tidak dibenarkan perbuatannya karena ya merugikan orang lain dan ya tentunya itu dosa karena dia jualan nggak jujur dan jualan barang yang tidak layak untuk dikonsumsi tentunya. Kalau pakai hukum negara ya bisa kena pasal gitu. Tapi kalau kita komplain, Bu, kok ini rasanya nggak enak? Nggak tahu kok berbunda kayak gitu. Kalau nggak mau beli ya udah masuk. Nah, itu gimana kalau misalnya ibunya malah tantrum daripada pelanggan? Nah, kita sudah dengan ikhtiar kita komplain tadi untuk mengingatkan agar nantinya si penjual tadi itu mau membenahi kesalahannya, mau membuat pelanggan itu kita sebenarnya kan membantu itu biar pelanggan itu kan ke situ kan mesti kan karena enak, karena manis, karena apa, ada rasa unik. Lah kok malah begitu kan ya kita ndak enak udah kayak gitu. Kalau berarti dia sudah nolak ya sudah, kita sudah mengingatkan ya dari kita sudah cukup segitu aja. Sudah ndak usah dibeli lagi, tapi kita ndak usah kayak menyebarkan di situ ndak enak atau apa, nanti insya Allah bakal dengan sendirinya ya buka sendiri atau gimana. Dan ya memang bagusnya kalau apa-apa ya kita baiknya memang masak di rumah, kita bisa kreasi sendiri, masak sendiri.
dan bahan-bahan itu benar kita yang tahu. Boleh nggak kita cicip? Misalnya kita bikin sop nih ya. Nah, Kita nggak tahu nih rasanya gimana, apa kurang asin, kurang gurih ya. Misalnya kita kan nyicip yang kita nggak tahu kan kita buang air lagi terus kumur-kumur gimana? Apakah masih sah? makro. Oh makro. Bisa aja, makro itu. Karena soalnya sangat dikhawatirkan itu nanti takutnya tertelan. Karena yang membatalkan puasa adalah semua hal yang masuk dalam lubang-lubang di dalam tubuh kita. Misalnya nih kita pilek nih mas, kita pakai apa alat menghirup, Inhaler. ya inhaler gitu. Apakah batal atau enggak? Inhaler tidak membatalkan. Itu pernah aku tak bahas di LPM itu tidak membatalkan inhaler. Terus apa namanya mas? Misalnya nih, itu orang batal puasa nih dikarenakan kan rata-rata musafir ya mas ya. Tapi kan dia kerjanya kayak sopir bis gitu antar kota antar pulau. Apakah boleh selama 30 hari itu nggak puasa? Tidak bisa. Lah itu Setiap hari soalnya bisa nih. dia musafir itu karena dia pergi itu karena ada maslahat, ada kepentingan. Lah dia keluar kota setiap hari itu karena mencari nafkah, karena apa nafkahnya dia ya jadi sopir gitu. Antar kecuali kalau kita mencari ilmu atau lagi mana mau mondok kemana jauh, di sana nggak punya uang jadi ini harus naik sepeda ontel, jadi nggak masalah. Kalau sopir bis atau apa, mohon maaf tetap puasa. Tuh. Terus misalnya mas, kan apa namanya mbah-mbah tua kan kadang kan ini ya, kadang maaf ya banyak beberapa yang lupa untuk berpuasa. Misalnya nih apa namanya dia sahur ini makan atau minum, terus jam 9 pagi tuh dia sahur lagi katanya makan lagi katanya sahur, tapi dia lupa gitu kalau dia tuh puasa gitu. Kalau mbah-mbah itu memang ada keenakan, jadi mbah-mbah itu nantinya keluarganya bisa membayarkan fidyah. Jadi gantinya puasa itu bisa dibayarkan dengan fidyah. Kalau di bahasa itu syekhun kabir itu ya, orang tua yang sudah banget rentanya, tua sampai pikun gitu ya. Dan fidyah itu juga harus dibayarkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini janda-janda kan juga membutuhkan mas. Nah, membutuhkan di sini itu dengan catatan dia itu biasanya terkait harta ya mas. Jadi kalau janda itu kerja apa enggak janda nih? Jandanya itu kerjanya ya apa ya, kan dia namanya juga janda, punya anaknya misalnya 3 gitu mas. Nah kerjanya tuh di hiburan malam loh mas. Terus dia kan untuk menghidupi keluarganya kan dengan harus kayak gitu, kalau enggak dia nggak dapat makanan dia gitu, untuk dapat uang makan lah buat keluarganya, buat biaya pendidikannya itu gimana? Ya, ini kaitannya dengan miskin tadi. Jadi bisa kita memberi fidyah itu kepada orang yang membutuhkan di sini itu dengan catatan pendapatan dia sama pengeluaran lebih besar pengeluarannya, dan itu sangat jauh sekali, itu bisa dikatakan seperti itu. Dan kalau dia memang tidak bisa kita langsung kita kasih ke tukang parkir. Nah kita harus cek dulu tukang parkirnya ini jangan cuma gabut, orang kayak gabut. Iya benar, biasa rata-rata biasanya gitu. Kadang-kadang tukang parkir HP-nya 17 Pro Max ada. Saya pernah ke Tangmangu itu orang parkir, ternyata dia tanahnya di situ luas. Nah juga ada di daerah Jakarta, gak usah disebutin SCBD itu Sudirman. Itu ada mas, jadi istilah tukang parkir itu bawa mobil mas, tapi tukang parkir. Dan dia kalau misalnya ada beberapa ada mungkin
segelintir tukang parkir ya, yang oknum lah, itu sebenarnya oknum lah. Kadang tuh kalau misalkan namanya juga Ramadan berkah misalnya bagi-bagi takjil gitu, dia paling excited gitu loh mas. Bagianku itu gimana mas? Tapi dia kan orang kaya gitu loh. Nah itu namanya nanti bisa dikatakan mengambil yang bukan haknya. Gitu. Boleh. Jadi kita kalau mau ngasih contoh zakat, mustahik itu siapa aja itu yang berhak, ya memang harus benar-benar pas benar itu. Jadi memang agak mendetail, mungkin terkesan kurang sopan misal kita tanya, gajimu piro, pengeluaranmu piro, bojomu biasanya makanya piro, nah, tapi ya buat untuk cari status ini tadi, apakah dia pantas untuk mendapatkan zakat atau fidyah tadi. Jadi tadi janda itu boleh jadi kita sumbangan, tapi kita nikahin boleh mas? Saya enggak masalah. Nggak masalah. Jadi nggak apa-apa teman-teman nikah. Penting kita tidak menikahi orang yang mau dinikah sama orang gitu, kayak kan seakan-akan merebut gitu. Oh misalnya ta'aruf itu, misalnya si A mau nikah sama si B, tapi sudah dihitbah, iya sudah dihitbah. itu nggak boleh. Sudah dilamar gitu nggak boleh. Tapi kita misalnya orang tuanya itu masih menjodohkan sama anaknya, tapi ada anaknya juga, orang tua ajak anaknya, ini nanti aku pengen jodohin si ini ya, aku udah cocok sama anaknya yang ini, itu gimana? Apa tahu tuh tuh cewek tuh punya cowok gitu loh. Itu gimana solusinya mas? Apalagi di sekitar masyarakat mungkin beberapa ada yang solusi sebagai untuk antisipasi kan katanya dihibah udah ada perjanjian orang tua ya. itu. Jadi dihitbah ini dimaksudkan dengan apa? Dimaksud itu adalah lamaran. Dan lamarannya sudah diterima atau belum? Kalau belum ya tidak masalah. Kalau orang tua udah ACC dua-duanya gimana mas? Tapi sudah diterima atau belum lamarannya? Sama perempuannya. Guyu-guyu aja. Jadi ini misal kaitannya ini sama perawan sama janda. Biasanya perawan itu masih Menggoda. Enggak gitu. Pilihan itu kadang ditentukan bapaknya. Jadi yang menjauh itu nanti bapaknya. Kalau bapaknya sudah setuju, anak juga mau, lamaran diterima, tinggal nunggu akad. Nah itu tidak boleh kita ambil gitu. Nah, atau mungkin masih jadi istri ini orang, atau misal contoh ada suaminya atau contohnya itu kerjanya jauh di luar negeri atau apa, kok nggak balik-balik, nggak ada kabar, Di Meksiko misalnya gitu. ya lah itu jangan langsung dinikah, itu ditunggu dulu kepastiannya gimana, terus dulu itu nikahnya ada perjanjian apa enggak. Kalau misal aku enggak dinikahi selama berapa tahun, nanti bisa gini-gini. Boleh itu mas? Apa? Dinikahin boleh, misalnya suaminya nggak tanggung jawab gitu, cuma nikah udah dia langsung pergi ke luar negeri gitu, nggak apa-apa. Itu nanti kita mas ada perjanjian apa enggak? Itu dan juga lewat hakim sih, kan Indonesia sudah ada hakim, itu enaknya di situ. Hakimnya hakim apa? Hakim garis atau? hakim apa? Menak apa itu loh, sing kira-kira kayak gitu. Berarti hakim garis nggak ikutan ya dia? Nggak ikut.